warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fakhrul Razi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran TIK SD dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Eka Maya Kusuma dengan NIM 149, Vita Rahmawati dengan NIM 147, Rizka Lailatul Qadariyah dengan NIM 163, Indah Wahyu Nur Cayani dengan NIM 164, Rahmawati Solikin dengan NIM 168, dan Zikri Wahyu Ramadhani dengan NIM 179. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep belajar dan pembelajaran. Untuk pembahasan pertama yaitu membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha mendapatkan kepandaian atau ilmu, berlatih, dan berubah tingkah laku atau tanggapan dari suatu pengalaman. Menurut Arfani, belajar secara luas dapat menyebabkan seseorang memperoleh banyak pengetahuan dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Adapun pendapat lain mengenai belajar yaitu dari Sufat Miningsih yang beranggapan bahwa belajar adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang memperoleh pengetahuan dan perubahan baik secara psikomotor, afektif maupun kognitif. Jadi secara garis besar, belajar dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang dilakukan seorang individu untuk sebuah perubahan yang terjadi pada dirinya. Belajar sendiri memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama, adanya perubahan pada diri individu, baik secara psikomotor, afektif maupun kognitif. Yang kedua, perubahan yang terjadi cenderung bersifat permanen. Yang ketiga, perubahan yang terjadi merupakan hasil interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan yang terjadi akibat proses belajar tidak disebabkan oleh proses menuju kedewasaan ataupun di bawah pengaruh obat-obatan, melainkan perubahan ini disebabkan oleh pengalaman yang dialami individu tersebut. Pengalaman tersebut nantinya akan memiliki sifat fungsional. Yang kelima yaitu perubahan pada proses belajar merupakan perubahan yang disadari. Yang terakhir yaitu proses yang didahului dalam belajar adalah proses dari yang sederhana menuju proses yang kompleks. Dalam pelaksanaannya, belajar memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang sedang dipelajari oleh peserta didik harus dikerjakan oleh peserta didik tersebut sendiri. Yang kedua, peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan tingkatnya. Yang ketiga, penguatan yang dilakukan oleh pengajar di setiap tahap akan membuat proses belajar lebih bermakna. Yang keempat, tanggung jawab merupakan peningkat motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu penugasan yang sempurna yang diberikan di setiap langkah akan membuat peserta didik lebih memahami arti pentingnya proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Sedangkan menurut Arfani menjelaskan bahwa pembelajaran suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang guru untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik bersumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, secara garis besar, pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai proses belajar. Pembelajaran sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem meliputi beberapa komponen terorganisir seperti tujuan, materi, strategi, metode, media, evaluasi, tindak lanjut pembelajaran, serta pengorganisasian kelas. Selanjutnya, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan fungsi pembelajaran yang mana guru mengarahkan peserta didik untuk belajar. Dalam proses pengarahan yang dilakukan guru, terdapat rangkaian kegiatan yang terjadi, yaitu yang pertama persiapan. Dalam kegiatan kali ini, guru diharuskan mempersiapkan rencana program tahunan, semester, dan penyusunan kesiapan mengajar, serta mempersiapkan perlengkapan yang digunakan untuk menyusun kegiatan belajar. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian apa yang telah dipersiapkan akan dilaksanakan dengan berpedoman pada persiapan yang ada.
Pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh strategi, metode, serta media. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai dilakukan, pasti hasil dari kegiatan tersebut tidaklah rata. Adanya peserta didik yang kesulitan dalam proses pembelajaran dapat diberikan pengayaan atau dapat berupa remedial teaching. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar dan pembelajaran dalam TIK. Faktor yang pertama disebabkan oleh peserta didik yang menjadi sumber kesulitan dengan tingkat inteligensi yang pertama yaitu aktivitas belajar siswa di rumah yang masih rendah. Yang kedua, partisipasi sebagian siswa yang masih kurang. Yang ketiga, masih adanya siswa yang kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan ketika mengalami kesulitan. Dan yang keempat yaitu minat dan motivasi yang masih rendah. Faktor yang kedua yaitu di lingkungan sekolah yang menjadi sumber kesulitan belajar TIK yaitu dengan pendewasaan guru yang biasa-biasa saja di mata siswa. Di antaranya yang pertama yaitu kurangnya tekanan guru terhadap kompetensi siswa. Yang kedua, kurangnya buku penunjang. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Yang keempat, pada saat pembelajaran, lebih banyak teori yang disampaikan daripada proporsi praktik yang masih rendah. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan keluarga yang menjadi sumber kesulitan belajar siswa karena fasilitas di rumah kurang lengkap. Hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi. Yang keempat yaitu faktor lingkungan sekitar yang menjadi sumber kesulitan belajar siswa karena lingkungan di sekitar mereka sangat ramai, sehingga siswa lebih cenderung melakukan aktivitas bermain daripada aktivitas belajar di rumah. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer atau computer-based instructional menurut Haynes adalah suatu program pembelajaran yang dibuat dalam sistem komputer, di mana dalam menyajikan suatu materi sudah diprogramkan langsung kepada pengguna. Istilah pembelajaran berbasis komputer umumnya merujuk pada semua software pendidikan yang diakses melalui komputer, di mana semua penggunanya dapat dengan mudah mengaksesnya. Komputer adalah salah satu media pembelajaran yang paling sering digunakan oleh guru atau pendidik di masa ini. Hal ini berkaitan dengan tuntutan akan keterampilan dalam penggunaan IC oleh guru. Oleh karena itu, guru harus selalu update ilmu dan melek pada teknologi agar dapat menjawab tantangan perkembangan dan kemajuan ICT. ICT sendiri ialah Information, Communication, dan Teknologis. Adapun keunggulan media pembelajaran komputer dalam proses pembelajaran yang pertama, komputer dapat mengajarkan konsep-konsep, aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Yang kedua, komputer cocok digunakan untuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga, komputer dapat melatih kemampuan motorik siswa jika pembelajaran dikemas dalam bentuk game dan simulasi. Keempat atau terakhir, komputer juga mampu menyediakan pembelajaran berupa video yang isinya dapat menggugah perasaan dan sikap siswa agar tertarik untuk menyimak pelajaran. Penggunaan komputer dalam pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu Computer Assisted Instructional atau CAI dan juga Computer Aided Learning. Metode pertama yaitu Computer Assisted Instructional. CAI berdampak pada sektor pendidikan. Dalam konsep CAI ini, komputer difungsikan sebagai penyaji materi pembelajaran, penyimpan materi pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan komputer dikenal dengan konsep pembelajaran dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Instruction. Sedangkan bentuk pembelajarannya bisa berupa tutorial, drills and practice atau latihan, simulasi, dan permainan. Banyak berkembang software dan hardware yang bisa digunakan dalam pembelajaran berbasis komputer. Metode yang kedua yaitu Computer Aided Learning. Dalam penggunaan CAI ini, pengguna komputer dalam menyajikan materi pendidikan dengan melibatkan siswa secara aktif dan memberikan umpan balik atau respon. Sebagai sumber daya pendidikan, komputer merupakan alat bantu bagi siswa dalam memberikan atau menyajikan informasi. Secara umum, fungsi media
Dalam suatu pembelajaran itu ada 3. Yang pertama fungsi atensi, yaitu menarik perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi materi pembelajaran. Yang kedua fungsi afeksi, yaitu menciptakan perasaan senang pada siswa atau perasaan tertarik. Yang ketiga fungsi kognisi, yaitu alat bantu bagi siswa untuk memahami dan mengingat informasi. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer, perlu mengarah atau berdasarkan tujuan pembelajaran, baik dalam standar kompetensi, indikator, maupun kompetensi dasar yang perlu dicapai di setiap pembelajarannya. Tujuannya menjadikan indeks ke arah perubahan yang diharapkan oleh siswa. Adapun model pembelajaran berbasis komputer yang harus dikembangkan, berpedoman dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran berbasis komputer. Semua harus ditetapkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, serta indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Manfaat dari pembelajaran berbasis komputer dilaksanakan secara individual. Komputer mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara individu oleh siswa. Contohnya dengan bertanya dan memberikan hasil nilai latihan siswa karena dapat dikerjakan secara individual. Siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi cenderung lebih bersungguh-sungguh untuk memahami materi, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih rendah akan terlambat dalam memahami atau mengerjakan materi. Jika tidak ada siswa yang dipaksa untuk mempelajari materi serta tidak ada siswa yang ditahan untuk menyelesaikan materi pembelajaran, semua siswa akan berjalan dengan ketertarikan dan kemampuan masing-masing individu. Yang ketiga yaitu fokus pada pembelajaran mandiri. Pada pelaksanaan pembelajaran berbantuan komputer, itu dilaksanakan secara mandiri oleh peserta didik. Pendidik atau guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator saja. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program pembelajaran berbantuan komputer, dan peserta didik mengerjakannya secara mandiri di laboratorium komputer atau dengan komputer yang dimilikinya sendiri. Kendali itu ada di tangan peserta didik, sehingga cepat atau lambatnya penyerapan materi oleh peserta didik itu disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Nah, pada pembelajaran berbantuan komputer, peserta didik berinteraksi langsung dengan media interaksi berbasis komputer, sedangkan pendidik atau guru itu bertindak sebagai perancang dan programmer. Di samping itu, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan yang siap pakai dan mampu menanamkan pada peserta didik kebiasaan-kebiasaan belajar secara rutin, disiplin, dan juga mandiri. Yang keempat yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbantuan komputer, peserta didik harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbantuan komputer, baik itu dalam bentuk materi, tugas, ataupun evaluasi, dan itu harus diselesaikan secara benar. Pada soal latihan, apabila peserta didik dapat menjawabnya dengan benar, maka ia akan menghadapkan soal yang selanjutnya. Namun, jika jawabannya salah, maka peserta didik harus kembali pada materi yang belum dipahaminya, baru kemudian dapat kembali menjawab soal yang terjawab dengan salah tadi. Atau bisa juga dengan cara pada akhir program ditampilkan skor yang diperoleh peserta didik berdasarkan soal latihan yang telah dikerjakannya tadi. Jika belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka peserta didik tidak dapat keluar dari program dan kembali mengulang dari awal dengan cara menekan tombol kembali atau lain sebagainya.